Pernahkah Anda merasa telah melihat begitu banyak hal dalam hidup, namun tetap merasa ada sesuatu yang belum benar-benar dipahami? Barangkali yang selama ini kurang bukanlah penglihatan mata, melainkan kejernihan batin. Leluhur Jawa mengenal sebuah jalan yang disebut waskita. Bukan tentang kesaktian, bukan pula tentang kemampuan melihat sesuatu yang gaib, melainkan tentang kemampuan memandang kehidupan dengan hati yang jernih, rasa yang halus, dan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman. Di tengah dunia yang semakin bising, ketika manusia berlomba mengejar pencapaian tanpa sempat mengenali dirinya sendiri, ajaran ini mengajak kita berhenti sejenak, menenangkan pikiran, mendengarkan suara hati, dan bertanya dengan jujur, apakah selama ini kita benar-benar hidup dengan penuh kesadaran, atau hanya mengikuti arus tanpa pernah memahami kemana langkah ini menuju? Dalam video ini, kita akan menyelami jalan waskita dalam ilmu leluhur Jawa, sebuah renungan filosofis tentang mengenal diri, memperhalus rasa, menerima setiap musim kehidupan, hingga menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan. Maka, jika hati Anda siap untuk melakukan perjalanan ke dalam diri, mari kita mulai langkah pertama menuju kebijaksanaan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Banyak orang mengira bahwa melihat berarti mengetahui. Mata memandang gunung, sungai, langit, wajah manusia, dan berbagai peristiwa yang datang silih berganti. Lalu pikiran segera menyimpulkan bahwa semuanya telah dipahami. Namun dalam pandangan filsafat Jawa, penglihatan hanyalah gerbang pertama. Apa yang tampak di hadapan mata belum tentu merupakan hakikat yang sesungguhnya. Di balik setiap bentuk, terdapat lapisan makna yang hanya dapat disentuh oleh batin yang telah ditempa melalui kesabaran, keheningan, dan ketulusan. Jalan menuju waskita bukanlah perjalanan memperbanyak apa yang dilihat, melainkan memperdalam cara melihat. Seseorang dapat mengelilingi dunia, tetapi tetap asing terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya, ada yang tidak pernah pergi jauh, namun mengenali kehidupan dengan kedalaman yang membuat setiap langkahnya penuh kebijaksanaan. Dalam khazanah leluhur Jawa, istilah waskita bukan sekadar kecerdasan atau kemampuan membaca keadaan. Waskita menggambarkan kejernihan batin yang memungkinkan seseorang memandang sesuatu tanpa dibutakan oleh kepentingan pribadi, kemarahan, atau ketakutan. Ketika hati tidak lagi dikuasai gejolak yang membingungkan, dunia perlahan memperlihatkan dirinya dengan lebih jujur. Pepohonan tidak hanya menjadi kumpulan batang dan daun, melainkan pengingat tentang keteguhan. Air sungai tidak sekadar mengalir menuju laut, tetapi menjadi perlambang keluasan dalam menjalani perubahan. Langit yang luas menghadirkan pelajaran tentang kelapangan, sementara angin yang tak terlihat mengingatkan bahwa banyak hal penting dalam hidup bekerja tanpa perlu memamerkan dirinya. Namun manusia modern seringkali lebih sibuk mengejar pengetahuan daripada membangun kebijaksanaan. Kita mengumpulkan informasi dari berbagai arah, membaca banyak buku, mendengar banyak pendapat, dan menyaksikan berbagai peristiwa melalui layar yang tak pernah berhenti menyala. Akan tetapi, derasnya arus pengetahuan tidak selalu menghasilkan kejernihan. Justru di tengah kebisingan itulah batin mudah kehilangan arah. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa sebelum mencari jawaban di luar diri, seseorang perlu terlebih dahulu menenangkan gelombang di dalam dirinya. Air yang keruh tidak mampu memantulkan langit dengan jelas. Demikian pula hati yang dipenuhi kegelisahan akan sulit menangkap makna yang tersembunyi di balik setiap pengalaman hidup. Perjalanan menuju waskita dimulai ketika seseorang berani mengakui bahwa dirinya belum benar-benar melihat. Pengakuan ini bukan bentuk kelemahan, melainkan pintu pertama menuju kebijaksanaan. Selama seseorang merasa telah mengetahui segalanya, ruang untuk belajar akan tertutup rapat. Tetapi ketika ia menyadari keterbatasannya, setiap peristiwa berubah menjadi guru. Kegagalan menjadi pelajaran tentang kerendahan hati. Keberhasilan mengingatkan pentingnya rasa syukur. Pertemuan memperlihatkan makna persaudaraan, sedangkan perpisahan mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar dapat dimiliki selamanya. Sedikit demi sedikit,
Kehidupan berhenti dipandang sebagai rangkaian kebetulan dan mulai dimaknai sebagai perjalanan batin yang penuh isyarat. Mungkin inilah sebabnya mengapa para bijak lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mereka memahami bahwa kebijaksanaan tidak lahir dari keinginan untuk selalu didengar, melainkan dari kesediaan untuk mendengar kehidupan apa adanya. Jalan waskita bukan jalan yang gemerlap. Ia tidak menjanjikan kemasyhuran ataupun kekuasaan. Sebaliknya, ia mengajak manusia kembali kepada kesederhanaan yang sering terlupakan. Ketika hati menjadi lebih tenang, pandangan menjadi lebih jernih. Ketika ego mulai mereda, rasa kemanusiaan tumbuh semakin kuat. Dan ketika seseorang mampu melihat dunia tanpa harus selalu menempatkan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu, saat itulah langkah pertama menuju jalan waskita benar-benar dimulai. Dalam pandangan ilmu leluhur Jawa, tidak semua pengetahuan lahir dari apa yang dipikirkan. Ada pengetahuan yang tumbuh perlahan dari apa yang dirasakan. Pengetahuan semacam ini tidak dapat dipaksakan hadir melalui hafalan. Tidak pula dapat dibeli dengan kedudukan atau kekayaan. Ia lahir dari kedekatan seseorang dengan dirinya sendiri. Leluhur menyebutnya sebagai rasa, sebuah kepekaan batin yang menjadi jembatan antara manusia dengan kehidupan yang lebih luas. Ketika rasa mulai diasah, seseorang tidak lagi terburu-buru memberi penilaian. Ia belajar berhenti sejenak sebelum menyimpulkan, mendengarkan sebelum menjawab, dan memahami sebelum menghakimi. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa kehidupan seringkali berbicara melalui isyarat yang sangat halus, yang hanya dapat ditangkap oleh hati yang tenang. Rasa bukanlah lawan dari akal, melainkan pelengkap yang membuat pengetahuan menjadi lebih utuh. Akal membantu manusia memahami bentuk, sedangkan rasa membantu manusia menyentuh makna. Ketika keduanya berjalan beriringan, lahirlah kebijaksanaan yang tidak mudah digoyahkan oleh perubahan zaman. Namun rasa bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia memerlukan laku yang panjang. Sebagaimana sebilah keris ditempa berkali-kali hingga menjadi kuat dan indah, demikian pula batin manusia harus melalui berbagai pengalaman sebelum menjadi peka. Seringkali justru penderitaanlah yang menjadi guru paling setia. Kehilangan mengajarkan arti memiliki. Kegagalan mengajarkan kerendahan hati. Penantian mengajarkan kesabaran. Dan luka mengajarkan bagaimana menghargai kelembutan. Orang yang belum pernah jatuh seringkali memandang dunia secara hitam dan putih. Tetapi mereka yang telah melewati berbagai ujian mulai memahami bahwa setiap manusia membawa pergumulannya masing-masing. Dari situlah belas kasih tumbuh. Rasa yang matang tidak membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada orang lain, melainkan semakin sadar bahwa setiap jiwa sedang berjalan di jalannya sendiri. Dalam budaya Jawa, seseorang yang memiliki rasa yang halus sering digambarkan mampu menjaga harmoni, bukan karena ia selalu mengalah, melainkan karena ia memahami kapan harus berbicara dan kapan memilih diam. Diam dalam pengertian ini bukanlah ketakutan, melainkan kebijaksanaan. Ada saat ketika kata-kata hanya akan memperkeruh keadaan, sementara kehadiran yang tenang justru mampu meredakan kegelisahan. Rasa mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam suara yang keras. Air yang tenang dapat mengikis batu yang paling kokoh, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan ketekunan yang tidak pernah berhenti. Begitu pula manusia yang hidup dengan rasa. Ia tidak sibuk menunjukkan dirinya lebih benar. Ia lebih memilih menjadi pribadi yang membawa kesejukan bagi sekitarnya. Dalam setiap perjumpaan, ia berusaha meninggalkan jejak kebaikan, sekecil apapun bentuknya. Sebab ia memahami bahwa dunia tidak hanya berubah oleh tindakan besar, tetapi juga oleh kelembutan yang dilakukan terus-menerus tanpa pamrih. Ketika rasa mulai menjadi bagian dari cara hidup, hubungan manusia dengan alam pun ikut berubah. Pohon tidak lagi dipandang hanya sebagai kayu yang dapat ditebang. Sungai bukan sekadar aliran air yang dimanfaatkan. Gunung bukan hanya hamparan batu yang menjulang tinggi. Semua dipandang sebagai bagian dari kehidupan yang saling menopang. Leluhur Jawa memandang alam sebagai sahabat yang mengajarkan banyak hal kepada manusia.
Pepohonan mengajarkan keteguhan tanpa kesombongan. Akar mengajarkan pentingnya fondasi yang tidak terlihat. Bunga mengajarkan keindahan yang tidak memaksa untuk dipuji. Dan musim mengingatkan bahwa setiap perubahan memiliki waktunya sendiri. Melalui rasa, manusia belajar bahwa dirinya bukan penguasa alam, melainkan bagian dari keseluruhan yang harus dijaga keseimbangannya. Kesadaran inilah yang melahirkan sikap hormat terhadap kehidupan, karena setiap makhluk memiliki tempat dan perannya masing-masing dalam harmoni semesta. Pada akhirnya, jalan menuju waskita tidak pernah dapat dipisahkan dari perjalanan memperhalus rasa. Semakin halus rasa seseorang, semakin jernih pula cara ia memandang kehidupan. Ia mulai melihat bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari banyaknya yang dimiliki, melainkan dari kemampuan mensyukuri yang telah ada. Ia memahami bahwa kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menaklukkan kesombongan yang bersemayam di dalam dirinya sendiri. Perlahan-lahan, hidup tidak lagi dijalani sebagai perlombaan untuk menjadi paling hebat, tetapi sebagai kesempatan untuk menjadi lebih bijaksana dari hari ke hari. Dan ketika rasa telah menjadi penuntun langkah, seseorang tidak perlu lagi mencari jalan yang benar ke segala penjuru. Sebab jalan itu telah tumbuh di dalam batinnya sendiri, menuntunnya melewati setiap suka dan duka dengan hati yang teduh. Mungkin disitulah makna terdalam dari jalan waskita, bukan kemampuan melihat sesuatu yang tidak tampak, melainkan kemampuan melihat kehidupan dengan hati yang telah dipenuhi kejernihan, welas asih, dan kebijaksanaan. Ada masa dalam kehidupan ketika seseorang merasa harus menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Bukan karena membenci keramaian, bukan pula karena ingin melarikan diri dari kenyataan, melainkan karena batinnya mulai merasakan kelelahan yang tidak dapat disembuhkan oleh tidur ataupun hiburan. Leluhur Jawa mengenali keadaan ini sebagai panggilan menuju sepi, sebuah ruang batin tempat manusia kembali mendengarkan dirinya sendiri. Sepi dalam pengertian ini bukanlah kesunyian yang menakutkan, melainkan keheningan yang menyembuhkan. Di dalam sepi, suara-suara yang selama ini saling bertabrakan perlahan mereda. Keinginan yang berlebihan mulai kehilangan cengkeramannya. Ketakutan yang terus mengejar pikiran mulai tampak dalam ukuran yang sebenarnya. Dan di balik semua itu, muncul kesadaran bahwa selama ini manusia sering lebih mengenal kebisingan dunia daripada suara hatinya sendiri. Padahal, banyak jawaban yang dicari kemana-mana sesungguhnya telah lama berdiam di dalam diri, hanya tertutup oleh riuhnya pikiran yang tak pernah berhenti berbicara. Dalam perjalanan menuju waskita, sepi bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah jembatan. Ia menjadi tempat di mana seseorang belajar melihat tanpa gangguan, mendengar tanpa prasangka, dan merasakan tanpa tergesa-gesa memberi nama pada setiap pengalaman. Leluhur memahami bahwa hati manusia ibarat permukaan telaga. Ketika angin bertiup kencang, air akan berombak dan bayangan langit menjadi kabur. Namun ketika angin berhenti, telaga kembali tenang dan mampu memantulkan langit dengan begitu jernih. Demikian pula batin manusia. Selama dipenuhi kegelisahan, amarah, iri hati, atau kesombongan, kenyataan akan tampak terdistorsi oleh gejolak itu sendiri. Tetapi ketika seseorang berani memasuki sepi dan membiarkan batinnya menjadi tenang, ia mulai melihat kehidupan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ditakutkan atau diinginkannya. Akan tetapi, memasuki sepi bukanlah perkara yang mudah. Banyak orang mampu berada sendirian, tetapi belum tentu mampu berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika keramaian menghilang, seringkali yang muncul justru kegelisahan yang selama ini berhasil disembunyikan oleh kesibukan. Penyesalan yang belum selesai, luka yang belum sembuh, kemarahan yang belum dilepaskan, serta berbagai ketakutan yang selama ini ditutupi oleh rutinitas mulai bermunculan satu demi satu. Inilah sebabnya mengapa tidak sedikit orang memilih terus sibuk daripada harus berhadapan dengan isi batinnya sendiri. Namun para leluhur mengajarkan bahwa keberanian sejati bukanlah menghadapi dunia yang luas, melainkan menghadapi diri sendiri tanpa topeng. Sebab selama seseorang terus melarikan diri dari dirinya sendiri, sejauh apapun langkahnya, ia tetap akan membawa kegelisahan yang sama kemanapun ia pergi.
Sepi menjadi ruang untuk berhenti melarikan diri, menerima apa yang ada, lalu perlahan menyembuhkan apa yang selama ini diabaikan. Di dalam keheningan, manusia mulai menyadari bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar terburu-buru. Matahari tidak tergesa-gesa terbit, tetapi selalu datang pada waktunya. Bulan tidak memaksa dirinya menjadi terang setiap malam, namun tetap menjalankan perannya dengan setia. Pohon tidak memaksa buahnya matang dalam semalam, melainkan membiarkan waktu menyempurnakan prosesnya. Alam mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki iramanya sendiri. Sayangnya, manusia sering memaksakan ritme yang bertentangan dengan hukum kehidupan. Kita ingin hasil tanpa proses, ingin dihormati tanpa belajar menghormati, ingin dipahami tanpa lebih dahulu berusaha memahami. Dalam sepi, semua keinginan yang tergesa-gesa itu perlahan diluruhkan. Manusia belajar kembali menghargai proses. Ia mulai mengerti bahwa pertumbuhan yang paling kokoh selalu berlangsung perlahan, hampir tidak terlihat, sebagaimana akar yang diam-diam menguatkan pohon sebelum cabangnya menjulang ke langit. Mungkin inilah mengapa jalan waskita selalu bersahabat dengan keheningan. Bukan karena keheningan memiliki kekuatan gaib, melainkan karena hanya di dalam batin yang tenang manusia mampu mendengar bisikan kebijaksanaan yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Ketika seseorang mampu bersahabat dengan sepi, ia tidak lagi merasa kesepian. Ia menemukan bahwa dirinya adalah rumah pertama yang harus dikenali sebelum mencari tempat pulang di luar sana. Ia tidak lagi menggantungkan kedamaiannya pada pujian, pengakuan, atau keadaan yang selalu berubah. Kedamaian itu tumbuh dari dalam, seperti mata air yang terus mengalir meskipun musim berganti. Dan ketika seseorang mampu membawa keheningan itu ke tengah keramaian, tetap tenang di tengah gejolak, tetap jernih di tengah kebingungan, serta tetap lembut di tengah kerasnya kehidupan, saat itulah sepi telah menjalankan tugasnya. Ia tidak lagi menjadi ruang untuk bersembunyi dari dunia, melainkan menjadi sumber kesadaran yang membuat setiap langkah dijalani dengan kebijaksanaan, keseimbangan, dan rasa hormat terhadap kehidupan. Tidak ada perjalanan menuju jalan waskita yang dapat ditempuh tanpa terlebih dahulu berani mengenali bayangan diri. Dalam filsafat leluhur Jawa, manusia tidak hanya terdiri dari cahaya yang ingin diperlihatkan kepada dunia, tetapi juga sisi-sisi gelap yang sering disembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Bayangan diri bukanlah sesuatu yang harus dibenci, melainkan bagian dari kemanusiaan yang perlu dipahami. Kesombongan, iri hati, amarah, ketakutan, dan keinginan untuk selalu dianggap benar adalah benih-benih yang dapat tumbuh dalam siapa saja. Perbedaannya bukan pada ada atau tidaknya benih itu, melainkan pada kesediaan seseorang untuk mengenalinya sebelum ia menguasai seluruh kehidupannya. Banyak konflik yang tampak berasal dari luar, padahal akar terdalamnya berada di dalam batin yang belum selesai berdamai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, leluhur mengingatkan bahwa musuh yang paling sulit ditaklukkan bukanlah orang lain, melainkan kecenderungan diri yang terus mendorong manusia menjauh dari kejernihan hati. Seringkali manusia lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada menyadari kekurangannya sendiri. Mata dapat menangkap celah yang tampak di hadapan, tetapi hati yang belum jernih akan kesulitan melihat noda yang tersembunyi di dalam dirinya. Inilah sebabnya mengapa seseorang bisa begitu lantang mengkritik, tetapi begitu rapuh ketika menerima kritik. Ia mampu menuntut kejujuran dari orang lain, namun diam ketika harus mengakui kelemahannya sendiri. Dalam jalan waskita, keadaan seperti ini dipandang sebagai tirai yang menutupi pandangan batin. Selama tirai itu masih ada, seseorang akan terus hidup dalam ilusi bahwa dirinya selalu berada di pihak yang benar. Padahal kebijaksanaan tidak lahir dari keyakinan bahwa diri tidak pernah salah, melainkan dari keberanian untuk mengakui bahwa selalu ada ruang untuk belajar. Mengenali bayangan diri bukanlah proses yang nyaman. Ada kalanya hati merasa terusik ketika menyadari bahwa selama ini keputusan-keputusan tertentu lahir bukan dari kebijaksanaan, melainkan dari ego yang ingin dipuaskan. Ada saat ketika seseorang harus menerima bahwa kemarahannya bukan karena orang lain sepenuhnya bersalah,
tetapi karena dirinya belum mampu mengendalikan luka yang lama dipendam. Ada pula waktu ketika ia menyadari bahwa keinginannya untuk selalu diakui telah membuatnya kehilangan ketulusan dalam berbuat baik. Kesadaran-kesadaran seperti ini dapat terasa menyakitkan, tetapi justru di sanalah pintu perubahan mulai terbuka. Sebagaimana seorang pengrajin harus menemukan retakan pada kayu sebelum memperbaikinya, demikian pula manusia perlu mengenali retakan dalam batinnya agar dapat menumbuhkan kembali kekuatan yang sejati. Menolak melihat bayangan hanya akan membuatnya semakin panjang, sedangkan menerimanya dengan jujur adalah langkah awal menuju pemulihan. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa kekuatan bukanlah kemampuan untuk selalu menang dalam setiap perdebatan, melainkan kemampuan untuk mengalahkan dorongan-dorongan yang merusak kejernihan hati. Orang yang mampu menahan amarah ketika memiliki alasan untuk marah sedang melatih dirinya menjadi lebih merdeka. Orang yang tetap rendah hati ketika dipuji sedang menjaga agar dirinya tidak diperbudak oleh sanjungan. Orang yang tetap berbuat baik meskipun tidak dihargai sedang membuktikan bahwa nilai hidupnya tidak bergantung pada penilaian manusia. Inilah kemenangan yang sunyi, kemenangan yang sering tidak terlihat oleh dunia, tetapi meninggalkan bekas yang sangat dalam di dalam batin. Jalan waskita tidak mengajarkan manusia untuk menjadi sempurna, sebab kesempurnaan bukanlah sifat manusia. Yang diajarkan adalah kesungguhan untuk terus membersihkan hati setiap hari, sebagaimana seseorang menyapu halaman rumahnya agar tetap bersih meskipun daun-daun akan terus berguguran. Pada akhirnya, mengenali bayangan diri bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari lahirnya kebebasan batin. Ketika seseorang berhenti memusuhi kelemahannya dan mulai memahaminya dengan jujur, ia tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kepura-puraan. Ia menjadi lebih lembut terhadap dirinya sendiri, sekaligus lebih bijaksana dalam memandang orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang membawa perjuangannya masing-masing, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih mulia ataupun lebih rendah. Dari kesadaran itu tumbuh welas asih yang tidak dibuat-buat. Ia tidak lagi sibuk membangun citra, karena yang lebih penting baginya adalah membangun karakter. Ia tidak lagi mengejar pujian, karena ia mulai merasakan kedamaian yang lahir dari kejujuran terhadap diri sendiri. Dan ketika cahaya kesadaran perlahan menerangi bayangan-bayangan yang dahulu disembunyikan, seseorang akan menemukan bahwa jalan waskita bukanlah perjalanan menjadi orang lain, melainkan perjalanan pulang menuju diri yang lebih utuh, lebih jernih, dan lebih selaras dengan kebijaksanaan kehidupan. Tidak semua guru hadir dalam wujud manusia yang berbicara, memberikan petuah, atau menunjukkan jalan dengan kata-kata. Dalam pandangan leluhur Jawa, ada guru yang jauh lebih tua daripada segala kitab dan jauh lebih sabar daripada siapapun yang pernah mengajarkan ilmu. Guru itu adalah keheningan. Ia tidak memaksa siapapun untuk mendengarkan, tidak mengejar mereka yang berpaling, dan tidak pernah merasa tersinggung ketika diabaikan. Namun bagi mereka yang bersedia berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kehidupan, keheningan membuka ruang yang tak ternilai. Di sanalah manusia mulai menyadari bahwa kebijaksanaan seringkali tidak datang dalam suara yang keras, melainkan dalam bisikan yang hanya dapat didengar oleh hati yang tenang. Dunia mengajarkan bagaimana berbicara, berdebat, dan meyakinkan orang lain. Keheningan justru mengajarkan bagaimana mendengar, memahami, dan mengenali makna yang tersembunyi di balik segala sesuatu. Semakin dalam seseorang bersahabat dengan keheningan, semakin ia memahami bahwa tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban yang segera. Ada jawaban yang hanya akan tumbuh ketika batin telah cukup matang untuk menerimanya. Leluhur Jawa memandang bahwa manusia seringkali kehilangan arah bukan karena kurangnya pengetahuan, melainkan karena terlalu banyak suara yang menguasai pikirannya. Keinginan untuk diakui, ketakutan akan penolakan, kecemasan terhadap masa depan, dan penyesalan atas masa lalu berbicara tanpa henti di dalam kepala. Suara-suara itu saling bertumpuk hingga menenggelamkan suara hati yang sejatinya paling jujur. Maka keheningan menjadi laku untuk membersihkan ruang batin. Ia bukan sekadar keadaan tanpa bunyi, melainkan keadaan ketika pikiran tidak lagi dikuasai oleh dorongan yang berlebihan. Dalam kondisi seperti itu,
Seseorang mulai mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara kebenaran dan pembenaran, antara panggilan hati dan bisikan ego. Perhatikanlah alam yang selalu menjadi sahabat para leluhur dalam merenungkan kehidupan. Gunung tidak pernah tergesa-gesa meninggikan dirinya, tetapi tetap berdiri kokoh melewati pergantian musim. Sungai tidak pernah memaksa batu untuk menyingkir, namun dengan kesabaran yang tak mengenal lelah ia mampu membentuk lembah dan mengukir bumi. Embun tidak turun dengan suara gemuruh, tetapi kehadirannya mampu menyegarkan dedaunan yang layu. Semua itu mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu hadir dalam sesuatu yang mencolok. Keheningan bekerja seperti alam. Ia membentuk manusia sedikit demi sedikit, hampir tidak terasa, tetapi hasilnya bertahan lama. Orang yang tekun belajar dari keheningan tidak berubah dalam semalam. Perubahannya berlangsung perlahan, sebagaimana pohon yang tumbuh tanpa suara. Hari demi hari ia menjadi lebih sabar, lebih jernih dalam berpikir, lebih lembut dalam bertutur, dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Perubahan itu mungkin tidak segera disadari oleh dirinya sendiri, tetapi orang-orang di sekitarnya mulai merasakan keteduhan yang terpancar dari sikap dan kehadirannya. Ada kalanya kehidupan menghadirkan persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan kekuatan, kepandaian, atau pengalaman semata. Pada saat seperti itulah keheningan menunjukkan perannya sebagai guru yang setia. Ia mengajarkan bahwa tidak semua masalah harus dilawan. Ada yang perlu diterima terlebih dahulu sebelum dapat dipahami. Ada yang harus dilewati dengan kesabaran sebelum hikmahnya terlihat. Dalam keheningan, manusia belajar melepaskan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Ia mulai memahami bahwa hidup memiliki iramanya sendiri, yang tidak selalu sesuai dengan harapan manusia. Seperti seorang petani yang menanam benih, ia tidak terus-menerus menggali tanah untuk memastikan benih itu tumbuh. Ia percaya pada proses, merawat dengan tekun, lalu menyerahkan hasilnya kepada hukum kehidupan. Demikian pula orang yang menempuh jalan waskita. Pada akhirnya, keheningan bukanlah tempat untuk melarikan diri dari dunia, melainkan tempat untuk mempersiapkan diri kembali menghadapi dunia dengan hati yang lebih jernih. Setelah belajar dari keheningan, seseorang kembali menjalani kehidupannya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mudah terpancing oleh kemarahan yang sia-sia, tidak cepat hanyut oleh pujian ataupun celaan, dan tidak tergesa-gesa mengejar apa yang belum tentu membawa kebahagiaan. Ia mulai menyadari bahwa ukuran kehidupan yang bermakna bukanlah seberapa banyak yang dimiliki, melainkan seberapa dalam seseorang mengenal dirinya sendiri dan seberapa besar manfaat yang dapat ia berikan kepada sesama. Keheningan telah mengajarkannya bahwa kebijaksanaan tidak perlu dipamerkan. Sebagaimana matahari tidak pernah mengumumkan bahwa ia akan terbit setiap pagi. Ia cukup hadir, memberi terang, dan menghangatkan kehidupan tanpa meminta pujian. Demikian pula manusia yang telah menjadikan keheningan sebagai gurunya. Kehadirannya membawa keteduhan, kata-katanya mengandung pertimbangan, dan tindakannya memancarkan kebijaksanaan. Mungkin itulah salah satu tanda seseorang mulai menapaki jalan waskita, bukan karena ia mengetahui lebih banyak daripada orang lain, tetapi karena ia telah belajar hidup dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan jiwa yang senantiasa terbuka untuk terus belajar dari kehidupan. Tidak ada manusia yang benar-benar terbebas dari penderitaan. Cepat atau lambat, setiap orang akan berjumpa dengan kehilangan, kegagalan, kekecewaan, perpisahan, atau harapan yang tidak pernah menjadi kenyataan. Dalam pandangan leluhur Jawa, penderitaan bukanlah tanda bahwa kehidupan sedang memusuhi manusia. Ia adalah bagian dari perjalanan yang mengajarkan sesuatu yang tidak dapat dipelajari melalui kenyamanan semata. Seperti besi yang harus melewati panasnya bara sebelum menjadi kuat. Demikian pula batin manusia seringkali ditempa melalui pengalaman-pengalaman yang tidak pernah diinginkannya. Jalan waskita tidak mengajarkan untuk mencintai penderitaan, tetapi mengajak manusia melihat bahwa di balik setiap luka sering tersembunyi benih kebijaksanaan. Selama seseorang hanya memandang penderitaan sebagai hukuman, ia akan terus bertanya, "Mengapa ini terjadi kepadaku?"
Namun ketika kesadarannya mulai tumbuh, pertanyaan itu perlahan berubah menjadi, apa yang sedang diajarkan kehidupan kepadaku melalui peristiwa ini? Perubahan cara bertanya itulah yang menjadi awal dari perubahan cara memandang hidup. Leluhur Jawa memahami bahwa luka yang tidak diterima akan berubah menjadi kepahitan, sedangkan luka yang diterima dengan kesadaran perlahan berubah menjadi kebijaksanaan. Menerima bukan berarti menyerah atau menyukai keadaan yang menyakitkan. Menerima adalah keberanian untuk mengakui kenyataan sebagaimana adanya, tanpa terus-menerus menghabiskan tenaga untuk menyangkal sesuatu yang telah terjadi. Air sungai tidak pernah berhenti mengalir hanya karena menemukan batu besar di hadapannya. Ia tidak marah kepada batu itu, tidak pula memaksanya menghilang. Dengan kesabaran yang luar biasa, air mencari jalan lain, mengitari, menyusup, atau perlahan mengikisnya hingga akhirnya tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju laut. Alam seolah mengajarkan bahwa keteguhan bukan selalu berarti melawan dengan keras, melainkan kemampuan untuk tetap bergerak meskipun keadaan tidak sesuai. Seringkali, justru setelah melewati masa-masa paling gelap, seseorang mulai melihat kehidupan dengan cara yang sama sekali berbeda. Ia menjadi lebih mudah bersyukur atas hal-hal sederhana yang dahulu dianggap biasa. Senyum orang terdekat terasa lebih berharga. Waktu yang dapat dihabiskan bersama keluarga menjadi anugerah. Udara pagi, suara hujan, hangatnya secangkir minuman, dan cahaya matahari yang menyinari dedaunan tidak lagi sekadar latar belakang kehidupan, melainkan pengingat bahwa kebahagiaan sering bersembunyi di dalam kesederhanaan. Penderitaan yang dijalani dengan kesadaran perlahan mengikis kesombongan yang dahulu membuat manusia merasa mampu mengendalikan segalanya. Ia mulai memahami bahwa hidup adalah titipan yang rapuh, sehingga tidak ada alasan untuk menghabiskannya dalam kebencian, keserakahan, atau permusuhan yang berkepanjangan. Dari luka yang dahulu dianggap sebagai akhir, justru lahir rasa syukur yang lebih dalam terhadap kehidupan. Namun jalan ini tidak pernah mudah. Ada saat ketika hati merasa begitu lelah, sehingga seolah tidak mampu lagi melangkah. Ada malam-malam yang terasa panjang, ketika harapan tampak begitu jauh dan masa depan diselimuti ketidakpastian. Dalam keadaan seperti itulah ajaran leluhur mengingatkan agar manusia tidak memutus hubungan dengan dirinya sendiri. Jangan biarkan penderitaan membuat hati menjadi keras. Jangan biarkan kehilangan menghapus kemampuan untuk mencintai. Jangan biarkan kekecewaan mematikan kepercayaan bahwa masih ada kebaikan di dunia. Sebab ketika hati berubah menjadi keras, penderitaan telah memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika seseorang tetap mampu menjaga kelembutan hatinya meskipun telah melalui berbagai luka, maka penderitaan tidak lagi menjadi penjara, melainkan menjadi jembatan menuju kedewasaan batin. Seperti bambu yang tetap lentur diterpa angin kencang tanpa kehilangan akarnya, demikian pula manusia yang bijaksana. Pada akhirnya, cahaya yang dicari manusia tidak selalu datang dari luar dirinya. Cahaya itu sering lahir justru setelah ia melewati lorong-lorong kehidupan yang paling gelap. Ketika penderitaan telah mengajarkannya tentang kesabaran, kehilangan mengajarkannya tentang rasa syukur, kegagalan mengajarkannya tentang kerendahan hati, dan waktu mengajarkannya tentang penerimaan. Saat itulah ia mulai memahami makna terdalam dari jalan waskita. Kebijaksanaan bukanlah keadaan ketika hidup selalu berjalan mulus, melainkan kemampuan untuk tetap memelihara kejernihan hati di tengah segala perubahan. Ia tidak lagi meminta agar hidup selalu mudah, tetapi memohon agar batinnya selalu kuat dan jernih dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Sebab ia telah mengerti bahwa matahari tidak pernah berhenti bersinar hanya karena awan menutupinya. Demikian pula cahaya kebijaksanaan. Ia mungkin tertutup oleh penderitaan untuk sementara waktu, tetapi tidak pernah benar-benar padam. Dan bagi mereka yang terus berjalan dengan kesabaran, kejujuran, serta keteguhan hati, cahaya itu perlahan akan kembali tampak, menerangi setiap langkah menuju kehidupan yang lebih utuh, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur Jawa. Dalam ajaran leluhur Jawa, kebijaksanaan tidak pernah lahir hanya dari keinginan untuk menjadi bijaksana.
Ia tumbuh melalui laku, yaitu perjalanan panjang yang dijalani dengan kesadaran, kedisiplinan, dan ketulusan. Laku bukan sekadar serangkaian kebiasaan atau ritual lahiriah, melainkan cara seseorang membentuk watak dari hari ke hari. Apa yang dilakukan berulang kali akan perlahan menjadi sifat, dan sifat yang terus dipelihara akan menentukan arah kehidupan. Karena itu, para leluhur lebih menghargai seseorang yang tekun memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit daripada mereka yang berbicara panjang tentang kebijaksanaan tetapi enggan menjalaninya. Jalan waskita tidak dibangun oleh kata-kata yang indah, melainkan oleh langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Seperti tetesan air yang mampu melubangi batu karena tidak pernah berhenti mengalir. Demikian pula laku yang dijalani dengan penuh kesabaran akan membentuk batin yang kokoh. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Semua yang bernilai memerlukan waktu, dan waktu hanya berpihak kepada mereka yang setia pada prosesnya. Kesabaran dalam pandangan leluhur bukanlah sikap pasif yang hanya menunggu nasib berubah. Kesabaran adalah kekuatan batin untuk tetap berjalan meskipun hasil belum tampak di hadapan mata. Ia adalah kemampuan menjaga arah ketika jalan mulai terasa berat, serta kemampuan memelihara harapan tanpa membiarkan diri dikuasai oleh kegelisahan. Alam memberikan pelajaran yang sederhana namun mendalam. Sebuah benih tidak akan menjadi pohon besar hanya karena keinginan manusia. Ia memerlukan tanah yang subur, air yang cukup, cahaya matahari, dan pergantian musim yang tidak dapat dipercepat. Jika seseorang terus menggali tanah setiap hari hanya untuk memastikan benih itu tumbuh, justru benih itu akan mati sebelum sempat berkembang. Begitu pula dengan kehidupan. Banyak hal terbaik tidak dapat dipaksa. Persahabatan membutuhkan waktu untuk menjadi kepercayaan. Namun kesabaran saja belum cukup. Laku juga memerlukan keteguhan hati. Keteguhan bukan berarti keras kepala atau menolak setiap perubahan, melainkan kemampuan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai luhur di tengah godaan yang terus datang silih berganti. Akan selalu ada jalan pintas yang tampak menggiurkan. Akan selalu ada kesempatan untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan kejujuran. Akan selalu ada alasan untuk membalas keburukan dengan keburukan. Tetapi orang yang menempuh jalan waskita memahami bahwa kemenangan yang diperoleh dengan mengkhianati hati nurani pada akhirnya akan meninggalkan kehampaan. Ia memilih berjalan lebih lambat jika itu berarti tetap berada di jalan yang benar. Ia memilih kehilangan pujian daripada kehilangan integritas. Ia memilih hidup sederhana daripada memperoleh kemewahan dengan cara yang merusak martabatnya sendiri. Keteguhan seperti ini tidak selalu dihargai oleh dunia. Tetapi justru itulah yang membuat batin menjadi semakin kuat. Sebab nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa cepat ia mencapai tujuan, melainkan oleh bagaimana ia menjaga dirinya selama menempuh perjalanan. Laku yang sejati juga tampak dari cara seseorang memperlakukan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kebijaksanaan bukan hanya tentang apa yang dipikirkan ketika sedang menyendiri, tetapi juga tentang bagaimana seseorang berbicara kepada mereka yang lebih lemah. Bagaimana ia bersikap ketika tidak ada yang melihat, dan bagaimana ia mengambil keputusan ketika dihadapkan pada pilihan yang sulit. Leluhur Jawa percaya bahwa watak manusia lebih mudah dikenali dalam hal-hal kecil daripada dalam peristiwa besar. Cara seseorang menghargai waktu, menepati janji, menjaga ucapan, mengendalikan emosi, serta menunjukkan rasa hormat kepada sesama adalah cermin dari laku batinnya. Tidak ada gunanya berbicara tentang kesadaran yang tinggi jika hati masih mudah dikuasai oleh kesombongan. Pada akhirnya, laku bukanlah perjalanan yang memiliki garis akhir. Selama manusia masih bernapas, selama itu pula ia terus belajar memperhalus rasa, memperjernih pikiran, dan memperkuat keteguhan hatinya. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata bahwa dirinya telah selesai menjadi bijaksana. Sebab kehidupan akan selalu menghadirkan pelajaran baru yang menantang kedewasaan batin. Inilah keindahan jalan waskita. Ia bukan perlombaan untuk menjadi yang paling sempurna, melainkan perjalanan tanpa henti untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari kemarin. Setiap kegagalan menjadi kesempatan untuk belajar.
Setiap keberhasilan menjadi pengingat agar tetap rendah hati. Setiap pertemuan menjadi ruang untuk menumbuhkan welas asih. Dan setiap langkah, sekecil apapun, menjadi bagian dari proses membentuk jiwa yang semakin matang. Ketika seseorang menjalani laku dengan kesabaran dan keteguhan seperti ini, ia tidak lagi mengejar kebijaksanaan sebagai sesuatu yang berada jauh di depan. Ia akan menyadari bahwa kebijaksanaan telah tumbuh perlahan di dalam dirinya, hadir dalam setiap pilihan yang jujur, setiap tindakan yang tulus, dan setiap langkah yang tetap setia kepada nilai-nilai luhur kehidupan. Inilah jalan yang ditempuh para leluhur. Jalan yang sunyi, sederhana, namun mampu melahirkan manusia yang tidak hanya cerdas dalam berpikir, tetapi juga arif dalam merasakan dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Di mata para leluhur Jawa, manusia tidak pernah hidup sendirian. Ia lahir dari rahim kehidupan yang telah lebih dahulu ada, tumbuh bersama alam yang memberinya udara untuk bernapas, air untuk diminum, tanah untuk berpijak, dan sesama manusia yang menjadi cermin bagi perjalanan batinnya. Karena itulah, jalan waskita tidak hanya mengajarkan bagaimana mengenal diri, tetapi juga bagaimana menyelaraskan diri dengan kehidupan yang lebih luas. Kebijaksanaan tidak diukur dari seberapa jauh seseorang mampu mengasingkan diri dari dunia, melainkan dari kemampuannya hidup di tengah dunia tanpa merusak keseimbangannya. Leluhur memahami bahwa ketika manusia kehilangan rasa hormat kepada alam dan sesama, sesungguhnya ia sedang kehilangan rasa hormat kepada dirinya sendiri. Sebab manusia bukanlah pusat dari semesta, melainkan salah satu bagian yang hidup di dalam jalinan kehidupan yang saling menopang. Kesadaran inilah yang melahirkan sikap rendah hati. Semakin seseorang memahami keluasan kehidupan, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan semesta. Dan justru dari kesadaran itulah lahir kebesaran jiwa yang sejati. Alam sejak dahulu menjadi kitab yang terbuka bagi mereka yang mau belajar tanpa kesombongan. Gunung mengajarkan keteguhan tanpa perlu meninggikan suara. Hutan mengajarkan bahwa kehidupan yang kuat tidak pernah berdiri sendiri, melainkan tumbuh dalam kebersamaan. Sungai mengajarkan keluasan, sebab ia tidak melawan setiap rintangan dengan kemarahan, tetapi menemukan jalan melalui kesabaran yang tidak pernah berhenti. Angin mengajarkan bahwa kehadiran yang tidak terlihat pun dapat membawa pengaruh yang besar. Bahkan sehelai daun yang gugur pada waktunya mengingatkan bahwa setiap awal akan menemui akhirnya, dan setiap akhir sesungguhnya sedang mempersiapkan awal yang baru. Leluhur Jawa memandang semua itu bukan sekadar pemandangan, melainkan pelajaran yang terus berlangsung tanpa kata-kata. Namun harmoni tidak hanya diwujudkan dalam hubungan dengan alam, melainkan juga dalam hubungan dengan sesama manusia. Tidak ada kebijaksanaan yang sempurna jika hanya dinikmati untuk diri sendiri. Jalan waskita selalu mengingatkan bahwa ilmu yang sejati tercermin dari cara seseorang memperlakukan orang lain. Orang yang benar-benar bijaksana tidak menjadikan pengetahuannya sebagai alat untuk merendahkan mereka yang belum memahami. Sebaliknya, ia menggunakan pengetahuannya untuk menuntun, menguatkan, dan menghadirkan kesejukan. Ia menyadari bahwa setiap manusia sedang memikul beban yang tidak selalu tampak oleh mata. Karena itu, ia lebih memilih membangun daripada menjatuhkan, lebih memilih mendamaikan daripada memperkeruh, dan lebih memilih menjadi jembatan daripada tembok pemisah. Welas asih menjadi dasar dari setiap tindakannya. Sebab ia memahami bahwa luka yang diberikan kepada orang lain pada akhirnya akan meninggalkan luka pula di dalam batinnya sendiri. Kehidupan yang harmonis lahir bukan karena semua orang selalu sepakat, melainkan karena setiap orang belajar menghormati perbedaan tanpa kehilangan rasa kemanusiaannya. Dalam kehidupan sehari-hari, harmoni seringkali dibangun melalui hal-hal yang tampak sederhana. Sebuah sapaan yang tulus dapat menghangatkan hati seseorang yang sedang merasa sendiri. Sebuah ucapan yang lembut mampu meredakan kemarahan yang hampir berubah menjadi permusuhan. Kesediaan untuk mendengarkan tanpa tergesa-gesa memberi penilaian dapat menjadi obat bagi jiwa yang lelah. Leluhur Jawa memahami bahwa kebajikan besar selalu berawal dari tindakan kecil yang dilakukan dengan kesadaran. Tidak perlu menunggu menjadi orang yang berpengaruh untuk menebarkan manfaat.
Matahari tidak memilih siapa yang akan menerima cahayanya. Hujan tidak membedakan tanah yang akan dibasahinya. Alam memberi tanpa banyak bicara, tanpa meminta balasan, dan tanpa memilih-milih siapa yang layak menerima. Pada akhirnya, jalan waskita membawa manusia pada pemahaman bahwa hidup bukanlah tentang berdiri paling tinggi di antara sesama, melainkan tentang menjadi bagian yang mampu menjaga keseimbangan kehidupan. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak dapat dipisahkan dari kebahagiaan orang lain, dan kesejahteraannya tidak dapat dipisahkan dari kelestarian alam yang menopang kehidupannya. Ia mulai melihat bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, meninggalkan jejak yang memengaruhi dunia di sekitarnya. Karena itu, ia memilih melangkah dengan penuh kesadaran, berbicara dengan penuh pertimbangan, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Bukan karena ingin dianggap sebagai pribadi yang bijaksana, melainkan karena ia memahami bahwa kehidupan adalah jalinan yang saling terhubung. Ketika satu bagian dirusak, bagian lain akan ikut merasakan akibatnya. Dan ketika satu hati menebarkan kedamaian, gema kedamaian itu perlahan menyentuh hati-hati yang lain. Mungkin di sanalah makna terdalam dari harmoni menurut para leluhur Jawa. Hidup bukan sekadar mencari tempat bagi diri sendiri di dunia, tetapi belajar menjadi alasan mengapa dunia tetap memiliki keseimbangan, keindahan, dan harapan bagi setiap makhluk yang hidup di dalamnya. Setelah menempuh perjalanan panjang mengenali diri, memperhalus rasa, bersahabat dengan keheningan, menerima penderitaan, serta belajar hidup selaras dengan alam dan sesama, seseorang perlahan memahami bahwa waskita bukanlah tujuan yang suatu hari dapat dicapai lalu selesai. Waskita adalah cara menjalani kehidupan, sebuah sikap batin yang terus tumbuh selama manusia masih bernapas. Leluhur Jawa tidak memandang kebijaksanaan sebagai mahkota yang dikenakan untuk menunjukkan keunggulan, melainkan sebagai cahaya yang menerangi setiap langkah tanpa perlu dipamerkan. Cahaya itu tampak dalam keputusan-keputusan sederhana yang diambil setiap hari. Memilih berkata jujur ketika dusta terasa lebih menguntungkan, memilih bersabar ketika kemarahan ingin menguasai hati, memilih memaafkan ketika dendam terasa begitu menggoda, dan memilih tetap rendah hati ketika pujian datang bertubi-tubi. Kebijaksanaan sejati tidak lahir dari peristiwa-peristiwa besar yang jarang terjadi, tetapi dari pilihan-pilihan kecil yang terus diulang hingga membentuk watak. Karena itu, jalan waskita bukanlah perjalanan sesaat, melainkan cara hidup yang meresap ke dalam setiap pikiran, setiap ucapan, dan setiap tindakan. Orang yang mulai menapaki jalan waskita tidak lagi memandang kehidupan sebagai perlombaan untuk menjadi lebih tinggi daripada orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki musimnya sendiri, sebagaimana setiap pohon memiliki waktu yang berbeda untuk berbunga dan berbuah. Ada yang berkembang lebih cepat, ada yang memerlukan waktu lebih lama, ada yang menempuh jalan yang tampak mulus, ada pula yang harus melewati jalan berbatu. Semua itu bukan alasan untuk merasa iri ataupun sombong. Leluhur mengajarkan bahwa bunga tidak pernah bersaing dengan bunga lain untuk menjadi yang paling indah. Ia cukup mekar sesuai waktunya, memancarkan keharuman sesuai kodratnya, lalu memberi manfaat tanpa membandingkan dirinya dengan siapapun. Begitu pula manusia. Salah satu tanda seseorang mulai hidup dalam jalan waskita adalah kemampuannya menjaga keseimbangan di tengah perubahan yang tidak pernah berhenti. Dunia akan terus berubah. Keadaan akan berganti. Orang-orang datang dan pergi. Keberhasilan bisa berubah menjadi kegagalan. Dan kegagalan dapat menjadi awal dari keberhasilan yang baru. Mereka yang menggantungkan ketenangan hidup hanya pada keadaan luar akan mudah terombang-ambing oleh setiap perubahan. Namun mereka yang telah membangun ketenangan di dalam dirinya akan tetap mampu berdiri teguh. Sebagaimana pohon yang berakar kuat tidak mudah tumbang meskipun diterpa angin kencang. Leluhur Jawa tidak mengajarkan manusia untuk menolak perubahan, melainkan mengajarkan bagaimana tetap menjadi diri yang jernih di tengah perubahan itu. Sebab ketenangan sejati bukanlah hidup tanpa masalah, melainkan kemampuan menjaga kejernihan hati ketika masalah datang silih berganti. Di sanalah waskita menjadi bukan sekadar pengetahuan,
tetapi kekuatan batin yang nyata dalam menghadapi kehidupan. Jalan Waskita juga mengajarkan bahwa manusia tidak perlu membuktikan kebijaksanaannya kepada siapapun. Semakin matang buah padi, semakin ia merunduk. Demikian pula seseorang yang benar-benar bertumbuh dalam kebijaksanaan. Ia tidak merasa perlu memenangkan setiap perdebatan, tidak tergesa-gesa menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu, dan tidak menjadikan pengetahuannya sebagai alasan untuk merendahkan orang lain. Ia lebih senang menjadi pendengar yang baik daripada pembicara yang ingin selalu dipuji. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki pengalaman hidup yang dapat menjadi pelajaran. Bahkan dari seorang anak kecil, seorang petani, seorang pengembara, atau seseorang yang pernah berbuat salah, selalu ada hikmah yang dapat dipetik jika hati tetap terbuka. Kesadaran seperti ini membuatnya terus belajar sepanjang hidup. Pada akhirnya, Waskita bukanlah kemampuan melihat sesuatu yang luar biasa, melainkan kemampuan melihat kehidupan yang biasa dengan kesadaran yang luar biasa. Menyaksikan matahari terbit sebagai pengingat akan harapan baru. Mendengar suara hujan sebagai ajakan untuk bersyukur atas rezeki yang turun tanpa diminta. Menyapa sesama dengan ketulusan sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Memaafkan kesalahan sebagai cara membebaskan hati dari beban yang tidak perlu. Menjalani pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sebagai wujud rasa syukur atas kesempatan yang diberikan kehidupan. Semua hal yang tampak sederhana itu menjadi bagian dari laku Waskita ketika dilakukan dengan hati yang jernih. Dan pada titik inilah seseorang mulai memahami bahwa kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang berada jauh di puncak gunung, atau tersembunyi di balik rahasia yang sulit dijangkau. Kebijaksanaan hadir di dalam kehidupan sehari-hari, menunggu untuk disadari oleh mereka yang telah belajar melihat dengan rasa, mendengar dengan hati, dan melangkah dengan kesadaran. Inilah warisan terbesar para leluhur Jawa, mengajarkan bahwa jalan menuju diri yang sejati tidak terletak pada seberapa jauh seseorang pergi mencari, tetapi pada seberapa dalam ia mampu menghidupi setiap langkah kehidupannya dengan kejujuran, ketenangan, welas asih, dan kebijaksanaan. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, melewati keheningan, menyelami rasa, mengenali bayangan diri, menerima penderitaan, menjalani laku dengan kesabaran, dan belajar hidup selaras dengan alam serta sesama, pada akhirnya manusia sampai pada sebuah pemahaman yang sederhana namun sangat mendalam. Ternyata semua perjalanan itu tidak pernah benar-benar mengarah ke tempat yang jauh. Ia justru mengantarkan manusia kembali kepada dirinya sendiri. Leluhur Jawa menggambarkan perjalanan ini sebagai pulang, bukan pulang kepada sebuah tempat, melainkan pulang kepada kesadaran yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk kehidupan. Sejak kecil manusia diajarkan untuk mengejar banyak hal di luar dirinya. Keberhasilan, pengakuan, kekuasaan, dan berbagai pencapaian yang dianggap sebagai ukuran kebahagiaan. Semua itu memiliki tempatnya masing-masing dalam kehidupan. Tetapi tidak satu pun mampu mengisi kekosongan batin jika seseorang belum mengenal dirinya sendiri. Jalan Waskita mengingatkan bahwa rumah pertama manusia bukanlah bangunan tempat ia tinggal, melainkan hati yang damai dan jernih. Selama hati itu belum ditemukan, sejauh apapun seseorang pergi, ia akan terus merasa sedang mencari sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pahami. Pulang kepada diri yang sejati bukan berarti meninggalkan dunia atau melepaskan seluruh tanggung jawab kehidupan. Justru sebaliknya, seseorang yang telah menemukan kedamaian batinnya akan menjalani tanggung jawab dengan lebih utuh. Ia bekerja bukan semata-mata demi pujian, tetapi karena menyadari bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ketulusan adalah bentuk penghormatan terhadap kehidupan. Ia mencintai bukan karena takut kehilangan, tetapi karena memahami bahwa kasih sayang yang tulus tidak lahir dari keinginan untuk memiliki. Ia memimpin bukan karena haus kekuasaan, tetapi karena merasa bertanggung jawab menjaga kesejahteraan mereka yang dipimpinnya. Leluhur Jawa sering mengingatkan bahwa manusia hanyalah pengembara yang singgah sejenak di dunia. Segala sesuatu yang tampak begitu penting hari ini, suatu saat akan ditinggalkan. Kekayaan akan berpindah tangan. Jabatan akan berganti pemilik. Pujian akan dilupakan.
Bahkan nama yang dahulu begitu terkenal pun perlahan memudar di telan waktu. Kesadaran akan kefanaan ini bukan dimaksudkan untuk membuat manusia pesimis, melainkan agar ia mampu menentukan apa yang benar-benar layak diperjuangkan. Jika segala sesuatu di luar diri bersifat sementara, maka yang patut dipelihara adalah kualitas batin yang akan mewarnai setiap langkah kehidupan. Kejujuran tidak pernah kehilangan nilainya. Welas asih tidak pernah menjadi usang. Kerendahan hati tidak pernah ketinggalan zaman. Ketulusan tidak pernah berkurang maknanya meskipun dunia berubah dengan sangat cepat. Nilai-nilai inilah yang menjadi bekal perjalanan, karena ia tidak bergantung pada keadaan. Ketika seseorang memeliharanya dengan sungguh-sungguh, ia akan tetap menjadi pribadi yang utuh, baik dalam masa kelimpahan maupun dalam masa kekurangan, baik ketika dipuji maupun ketika dilupakan. Pada titik inilah jalan waskita memperlihatkan maknanya yang paling dalam. Kebijaksanaan ternyata bukan tentang menjadi manusia yang mengetahui segala sesuatu, melainkan menjadi manusia yang terus bersedia belajar dari segala sesuatu. Ia belajar dari alam yang selalu sabar menjalankan hukumnya. Ia belajar dari waktu yang tidak pernah berhenti bergerak. Ia belajar dari kegagalan yang mengajarkan kerendahan hati. Ia belajar dari keberhasilan yang mengingatkan pentingnya rasa syukur. Ia belajar dari orang-orang yang mencintainya, tetapi juga dari mereka yang pernah melukainya. Semua pengalaman menjadi guru, semua peristiwa menjadi pelajaran, dan semua perjumpaan menjadi kesempatan untuk memperhalus batin. Tidak ada lagi pengalaman yang dianggap sia-sia, sebab setiap langkah telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih matang. Maka apabila suatu hari engkau merasa perjalanan hidup ini begitu panjang dan melelahkan, ingatlah bahwa mungkin kehidupan tidak sedang membawamu menjauh dari tujuan, melainkan sedang membimbingmu pulang kepada dirimu sendiri. Jangan takut ketika harus berjalan perlahan, sebab pohon yang paling kokoh pun tumbuh sedikit demi sedikit. Jangan putus asa ketika jalan terasa sunyi, sebab di dalam keheningan itulah kebijaksanaan sering dilahirkan. Jangan merasa gagal hanya karena hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, sebab setiap musim memiliki tugasnya masing-masing dalam membentuk kedewasaan jiwa. Teruslah menjaga kejernihan hati, memperhalus rasa, menumbuhkan welas asih, serta menjalani setiap langkah dengan kesadaran yang utuh. Sebab pada akhirnya, warisan terbesar ilmu leluhur Jawa bukanlah sekadar kumpulan petuah yang indah untuk dikenang, melainkan sebuah cara hidup yang mengajak manusia menjadi lebih manusiawi, lebih jujur kepada dirinya sendiri, lebih lembut kepada sesamanya, lebih hormat kepada alam, dan lebih bijaksana dalam menyikapi setiap perubahan kehidupan. Ketika semua itu telah menyatu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, saat itulah seseorang tidak lagi sekadar mempelajari jalan waskita. Ia telah menjadi bagian dari jalan itu sendiri. Dan di sanalah perjalanan yang sesungguhnya tidak berakhir, melainkan terus hidup dalam setiap langkah yang penuh kesadaran, hingga akhirnya manusia benar-benar pulang kepada diri yang sejati. Pada akhirnya, jalan waskita bukanlah perjalanan untuk menjadi seseorang yang lebih hebat daripada orang lain. Ia adalah perjalanan untuk menjadi pribadi yang lebih jernih daripada diri kita kemarin. Sebuah perjalanan yang tidak diukur dari seberapa jauh langkah kita, melainkan dari seberapa dalam hati kita memahami makna kehidupan. Semoga renungan ini menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan tidak selalu ditemukan di tempat yang jauh. Ia dapat tumbuh dalam keheningan, dalam kesabaran, dalam ketulusan, dan dalam setiap kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa mengharapkan balasan. Terima kasih telah menyertai perjalanan ini hingga akhir. Jika renungan ini memberi ketenangan atau membuka sudut pandang baru bagi Anda, bagikan video ini kepada mereka yang mungkin juga sedang mencari arah dalam hidup. Jangan lupa berikan tanda suka, tinggalkan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Dan ikuti kanal ini agar kita dapat terus menelusuri warisan kebijaksanaan leluhur, filsafat kehidupan, dan jalan-jalan batin yang mengajak kita hidup dengan lebih sadar, lebih bijaksana, dan lebih manusiawi. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Semoga setiap langkah Anda selalu dipenuhi kejernihan rasa, keteguhan hati, dan kedamaian dalam menjalani kehidupan.